Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rea hendak keluar dari kamar, setelah dia mengambilkan baju untuk Lia dan Dea. Namun, Kelvin ternyata berada di depan pintu dan hendak masuk ke dalam kamar. Wajah pria itu terlihat ditekuk, entah masalahnya apa. Baju kerjanya sudah saya siapkan, Mas, ujar Rea pelan yang hanya dibalas anggukan oleh Kelvin. Rea kembali melangkah pergi, dia harus segera memberikan baju ini agar Lia dan Dea tidak terlambat berangkat kerja. Sedangkan Kelvin di dalam kamar, dia melihat kemeja, celana panjang, dasi dan jasnya berada di kasur. Semua itu adalah pilihan Rea, membuat sudut bibirnya terangkat sedikit. Kelvin masuk ke dalam kamar mandi, untuk membersihkan diri. Setelah selesai, Kelvin keluar dari kamar mandi. Namun, betapa kagetnya dia ketika melihat Rea sudah duduk di tepi kasur dengan senyuman manis. "Kamu gak nemenin mereka?" tanya Kelvin sembari mengeringkan rambutnya menggunakan handuk. "Enggak, saya mau bantuin Mas buat siap-siap kerja. Saya mau masangin dasi." Rea mengangkat dasi hitam milik Kelvin dengan cengiran di bibirnya. Kelvin meneguk salivanya kasar, mengingat dasi membuatnya sedikit trauma. Apakah Rea hendak memasangkan dasi untuknya atau mengikat dasi ke lehernya? Malah diam saja, mau siap-siap kerja gak sih? Karena perkataan Rea barusan membuat Kelvin tersadar. Dia pun memakai setelan kerja yang sudah istrinya siapkan untuknya. Tak lupa Kelvin melihat wajah Rea yang sepertinya sudah tidak sabar untuk memasangkan dasi untuknya. "Kamu yakin?" tanya Kelvin setelah selesai memakai bajunya. Rea mengangguk, lalu berdiri dari duduknya dan mendekati Kelvin. Tetapi, Kelvin rasanya tidak yakin dengan Rea. "Mas tenang aja, saya semalam sudah belajar memasang dasi dengan Mbak Lia dan Mbak Dea. Sudah lihat dari YouTube juga. Saya kan ingin belajar menjadi istri yang baik untuk Mas. Yang berguna buat Mas, bukan hanya bisanya menyusahkan saja." Rea berbicara, sembari memasangkan dasinya. "Kamu tidak menyusahkan, jangan berkata seperti itu, saya tidak suka." Kelvin mengatakan semua itu dengan penekanan, karena selama ini dia memang tulus dengan Rea. "Iya, Mas, terima kasih." Rea memamerkan senyumannya, sekaligus dia sudah selesai memasang dasinya. Kelvin melihat penampilannya dari kaca. Memang dasinya belum rapi, tetapi dia menghargai Rea yang sudah berusaha. Mungkin nanti dia akan merapikannya. "Rambutnya saya yang sisirin aja, ya. Sekarang Mas duduk saja." Rea menuntun suaminya untuk duduk di tepi kasur. Dia berjalan ke meja rias, mengambil sisir miliknya dan berjalan kembali ke arah suaminya. Kelvin jadi bingung, kenapa istrinya jadi seperhatian ini kepadanya. Apa semua ini karena Dea dan Lia? Jika iya, mungkin dia akan mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah merubah pemikiran Rea. "Mas pakai sampo apaan sih? Rambutnya rontok tuh." Rea menunjukkan sisirnya. "Itu kamu yang terlalu keras nyisirnya." "Ih, enggak perasaan." Rea mencium bau rambut suaminya, baunya tidak asing untuknya. "Sudah jelas, Mas pakai sampo saya. Rambutnya bau stroberi soalnya. Besok lagi gak usah pakai sampo saya, karena kan terkadang sampo itu cocok-cocokan." "Mungkin sampo saya gak cocok buat Mas Kelvin." Rea agak sedikit kesal, lagian Kelvin apa tidak malu rambutnya bau stroberi. "Iya, sayang. Maaf ya, sampo saya tadi habis." "Terima kasih banyak, sayang," ujar Kelvin tulus. "Sama-sama Mamas, sayang," balas Rea dengan ceria, ya karena Kelvin memanggilnya sayang. Kelvin terkekeh kecil, gemas juga dengan istrinya itu. "Kamu mandi dulu sana, biar tambah cantik," perintah Kelvin,
karena Rea masih menggunakan baju tidur bermotif Doraemon. "Siap bos, laksanakan." Rea langsung hormat. Saya tunggu di meja makan, ya." Rea mengangguk. Kelvin juga langsung keluar dari kamar. Saat ini mereka berada di meja makan. Rea memang meminta Dea dan Lia untuk sarapan bersama dengan mereka. Untuk kali ini yang memasak adalah Bilastri. "Mas mau makan pakai apa?" tanya Rea hendak mengambilkan Kelvin makan. "Apa saja yang kamu ambilkan saya makan. Tapi saya bingung kalau gitu, Mas." "Ya sudah, yang paling dekat dengan kamu saya. Agar kamu tidak kesusahan mengambilnya." Lia dan Dea yang melihatnya hanya bisa terdiam. Pak Kelvin sangat pengertian kepada Rea. Betapa beruntungnya Rea memiliki suami seperti itu. Memang Bilastri memasak banyak, karena ada mereka juga. Rea akhirnya hanya mengambilkan Kelvin nasi dengan sup dan ayam goreng aja. Karena itu yang dekat dengannya, lalu memberikannya ke Kelvin kembali baru dia mengambil untuk makan dia sendiri. "Terima kasih, Rea," ujar Pak Kelvin. "Sayangnya mana? Tadi kan pakai kata sayang waktu di kamar." Uhuk. Lia langsung tersedak ketika mendengar perkataan Rea barusan. Dia baru tahu Rea bisa sefrontal itu. Sedangkan Rea jadi malu, kenapa dia bisa selancar itu meminta Kelvin memanggilnya sayang di depan Lia dan Dea. Rea tadi merasa dunia serasa milik berdua. "Terima kasih, sayang." Kelvin mengulangi kata terima kasihnya, membuat pipi Rea jadi memerah. Lia dan Dea merasa lama-lama jadi seperti nyamuk di sini. Hanya bisa melihat keromantisan Kelvin dan Rea saja. Padahal dulu ketika di kantor, Kelvin dan Rea seperti bersikap biasa saja. Tetapi jika di rumah, ternyata sangatlah berbeda. Akhirnya mereka pun makan dengan tenang. Walaupun terkadang Rea dan Kelvin saling melemparkan perhatian satu sama lain. Membuat Lia dan Dea jadi merasa tidak nyaman. Mereka benar-benar merasa seperti nyamuk. "Kalian berangkatnya mau bareng saya atau bagaimana?" Kelvin menawari karena tujuan mereka sama, bos yang baik bukan? "Tidak perlu repot-repot, Pak. Kami bawa mobil sendiri kok," jawab Dea dan mendapatkan anggukan dari Kelvin. Kelvin menatap ke arah istrinya, dia hendak berpamitan sebelum berangkat kerja. Tetapi, dia melihat wajah lain dari Rea. "Kamu mau ikut ke kantor juga?" "Kalau iya, biar saya tunggu." Kelvin memang tidak melarang apabila Rea ingin bekerja di kantor lagi seperti dulu. "Enggak, Mas, saya di rumah saja." Rea menolaknya secara halus. "Ya sudah. Kalau begitu saya berangkat kerja dulu." Seperti biasa, Rea menyalimi tangan suaminya yang dibalas ciuman di keningnya. "Rea, kita juga berangkat ke kantor, ya." "Terima kasih banyak, karena sudah diizinkan menginap di sini," ujar Lia sembari menatap Rea dan Kelvin secara bergantian. "Iya, sama-sama, Mbak." Rea mengantar mereka bertiga ke depan. Dia hanya bisa menatap mobil mereka yang melaju keluar dari gerbang rumah. Sedangkan dia, sendirian di rumah sekarang dan hanya bisa menunggu suaminya pulang kerja nanti. Siang ini, tepatnya jam 11 siang, Kelvin masih sibuk dengan pekerjaannya. Hingga suara ketukan pintu pun terdengar, dia langsung menyuruh orang yang berada di depan pintu untuk segera masuk. Tetapi, kenapa orang itu tidak segera masuk ke ruangannya? Malahan terus mengetuk pintu ruangannya secara berulang kali. Perasaan dia sudah berkata keras, apa orang di sana tidak mendengarnya? Kelvin akhirnya menelpon Dea dengan menggunakan telepon kantor. "Dea, siapa yang ada di luar? Kenapa terus mengetuk pintu ruangan saya?" "Sudah segera masuk saja," perintah Kelvin. "Maaf sebelumnya, Pak. Sudah saya suruh langsung masuk. Namun, orangnya tidak mau, dia meminta Bapak yang membukakan pintu untuknya." Kelvin mengerutkan keningnya, siapa yang berani-beraninya menyuruh dia seperti itu? Padahal pekerjaannya sedang banyak, apa susahnya tinggal masuk ke dalam ruangannya ini sekarang? Memangnya dia siapa?
Apa harus saya yang membukakan pintu? Tolong kamu buka pintunya untuk dia saja, saya sedang banyak pekerjaan. Kelvin langsung menutup teleponnya, heran juga. Tetapi, kenapa orang itu masih saja mengetuk pintu ruangannya? Apakah dia tidak membukakan pintu untuk orang tersebut? Kelvin terpaksa bangkit dari kursinya dan berjalan ke pintu. Kelvin membukakan pintu ruangannya, tetapi betapa kagetnya dia ketika melihat Rea yang berada di depan pintu. Bukannya Rea berkata tidak mau datang ke kantor. Bukannya Rea waktu itu menangis ketika dia ajak ke kantor. Apakah istrinya itu sudah tidak trauma lagi ke kantor? Siang Mas Kelvin, sapa Rea dengan cengiran di bibirnya itu. Rea, kamu kesini? Iya Mas, saya bawain makan siang buat Mas Kelvin. Rea menunjukkan tote bag yang dia bawa. Kamu sukses membuat saya terkejut. Ayo masuk ke dalam. Kelvin menutup pintu ruangannya kembali dan menuntun Rea untuk duduk di sofa yang berada di ruangannya. Mas kerja lagi saja, saya gak apa-apa kok nunggu. Lagian ini masih jam 11 siang, kan istirahatnya jam 12 siang. Rea berkata seperti itu karena Kelvin malah menemaninya duduk di sofa. Padahal tadi dia jelas-jelas mendengar saat ditelepon jika Kelvin sedang banyak pekerjaan. Oke. Saya lanjut kerja ya. Kelvin mengelus rambut Rea sejenak, lalu kembali ke meja kerjanya lagi. Dia memang sedang banyak pekerjaan hari ini, tidak menyangka juga jika Rea datang ke kantor membawakan dia makan siang. Sedangkan Rea hanya duduk di sofa sembari memainkan ponselnya. Dia tidak berniat mengganggu suaminya bekerja. Dia semakin lama semakin bosan saja. Ingin keluar dari ruangan dan berjalan-jalan tetapi Rea masih takut. Dia bisa sampai datang ke kantor ini saja dia harus melawan rasa ketakutannya. Kamu bosan? Sini, sayang. Rea menuruti perkataan suaminya, dia berjalan mendekat ke arah suaminya. Sedangkan Kelvin berdiri dan menarik kursi, lalu ditaruhnya di samping kursi dia. Duduk sini. Perintah Kelvin menyuruh istrinya duduk di kursi itu. Mas nyuruh saya bantuin kerja. Rea tetap mendudukkan dirinya di kursi. Rea juga melihat Kelvin menghidupkan laptopnya. Memang Kelvin tadi bekerja dengan komputer miliknya. Kelvin tidak menjawab apa-apa, dia malah membuka browser di laptop itu. Mending kamu nonton Doraemon saja ya, biar gak bosan. Oke, Mas. Rea duduk di sebelah Kelvin, sembari menonton Doraemon dari layar laptop milik Kelvin. Jam pun semakin berlalu, bahkan tanpa terasa sudah jam 12 lebih. Mereka sama-sama sibuk, Kelvin yang sibuk bekerja dan Rea yang sibuk menonton Doraemon. Sampai suara perut yang menandakan kelaparan berbunyi. Itu bukan suara perut Kelvin, melainkan Rea. Sudah jam 12.15, kita makan dulu saya, ya. Kamu sudah lapar sepertinya. Kelvin terpaksa menghentikan pekerjaannya. Mungkin jika perut Rea tidak berbunyi, dia mungkin akan terus bekerja. Kelvin menuntun kembali istrinya ke sofa, agar mereka dapat makan bersama. Ini saya masak sendiri loh, Mas. Dibantuin sama Bilastri sih, tapi sudah saya cobain kok tadi dan rasanya enak. Rea mengeluarkan satu persatu lauk yang dia masukkan ke dalam kotak makan. Kamu tumben hari ini perhatian sekali sama saya. Karena perkataan itu, Rea langsung menghentikan kegiatannya. Kelvin meneguk salivanya susah payah. Apakah Rea merasa tersinggung karena perkataannya barusan? Ya karena, sekarang saya sudah sadar, Mas. Saya merasa sudah tidak sendiri lagi, ada Mas yang selalu ada buat saya, baik dikala senang maupun susah. Ada Mas yang selalu menjadi buku diari saya, menjadi alasan untuk saya terus bangkit. Kalau saya sedih-sedihan terus Mas gak suka, kan? Kelvin tidak menyangka istrinya akan berkata demikian. Kelvin mengerakkan tangannya dan merapikan rambut istrinya. Iya, saya tidak suka lihat kamu murung, lihat kamu sedih lagi. Tetapi terima kasih,
walaupun saya gagal menjaga kamu, tetapi kamu masih mau menghargai saya sebagai suami kamu. Saya akan terus berusaha buat jadi istri yang baik. Walaupun mungkin sikap saya masih kekanak-kanakan, Mas. Tidak apa, saya tidak pernah menuntut kamu untuk merubah sikap kamu, Rea. Jadi diri kamu sendiri, sudah cukup bagi saya. Yang terpenting adalah kebahagiaan kamu. Tujuan saya hanya membuat kamu keluar dari kesendirian, mengenalkan kamu bahwa dunia ini luas. Tidak semua orang di dunia ini jahat, kamu tidak sendirian, dan jangan pernah merasa seperti itu lagi. Pendiam, bukan berarti tidak bisa bergaul bukan, buktinya sekarang kamu sudah punya teman. Iya Mas benar, ketika kita memiliki masa lalu yang kelam, hidup penuh dengan rasa takut dan kesepian. Selalu jadi bahan bully orang-orang walaupun kita sebenarnya gak tahu salah kita apa pada mereka. Selalu merasa takut untuk bergaul dengan banyak orang. Ya, mungkin kata orang memang benar. Orang yang sejak kecil sering dibully, mentalnya akan lemah dan mudah perasa hingga dia dewasa. Karena sejak kecil, dia sudah menanggung rasa sakit. Rea mengkedipkan matanya. Lebih menyakitkan lagi, ketika ada orang yang berusaha menyakiti dia ketika dewasa. Seperti sudah hancur, bertambah hancur pula. Tetapi saya beruntung sekarang, karena saya memiliki Mas yang mampu mengerti saya. Sungguh, karena hal itu saya benar-benar sayang sama Mas lebih dari saya menyayangi diri saya sendiri. Dan saya yakin akan selalu bahagia, karena Mas selalu mengupayakan kebahagiaan saya. Entah bagaimana Rea sudah bersandar di dada bidang suaminya. Kelvin hanya diam sejenak, tidak berbicara apapun untuk sejenak. Tetapi dia harus segera mencairkan suasana agar istrinya tidak berpikiran ke arah situ lagi. Ayo makan, katanya tadi lapar. Rea jadi lupa jika mereka hendak makan siang. Akhirnya Rea pun membuka kotak makan tersebut dan hendak menyuapi suaminya makan. Gimana, enak, kan? Tanya Rea saat dia berhasil menyuapkan makan ke suaminya. Enak, kamu belajarnya pintar. Semoga cepat bisa masak tanpa bantuan Bilastri. Jadi benar kan, perut suami kenyang, hati suami pun senang. Rea lagi-lagi mengatakan hal seperti ini. Tapi saya belum jadi makan banyak, baru satu suapan, belum kenyang jadinya. Iya, ini disuapin lagi. Rea kembali menyuapi suaminya, rasanya seperti mempunyai bayi besar. Sudah, saya makan sendiri saya, ya. Kamu kan juga lapar. Kelvin yang peka pun langsung merebut kotak makan yang berada di tangan istrinya. Kebahagiaan mereka memang sederhana, dengan Rea belajar menjadi istri yang baik, Kelvin merasa senang. Begitu juga sebaliknya, Rea merasa senang karena perhatian yang dia berikan ke suaminya dan Kelvin yang selalu mengupayakan kebahagiaan untuknya. Rea sedang berjalan di koridor kantor, dia hendak ke pantry untuk membuatkan teh suaminya. Pasalnya, gula di ruangan Kelvin habis, dia juga tidak meminta OB untuk mengambilkan. Rea hanya ingin memerangi rasa takutnya sendiri, walaupun bayang-bayang menyakitkan itu masih saja terlintas di pikirannya. Rea, panggil seseorang. Rea menoleh ke arah sumber suara, dia melihat seorang pria yang tengah berdiri dan menatapnya. Mas Dito, panggil Rea balik. Re, bisa kita ngobrol sebentar? Ada yang pengen aku sampaikan. Rea ragu, apa dia harus mengikuti permintaan Dito atau tidak. Tetapi, suaminya kan menunggu di ruangan sekarang. Rea menatap ke arah Dito yang kini menatapnya pula dengan penuh harap. Tetapi, Rea tidak bisa lama-lama, karena suaminya pasti mencari. Kalau ada yang mau dibicarakan, silahkan di sini saja, Mas. Saya tidak punya waktu banyak. Dito menatap ke sekeliling, banyak karyawan yang berlalu lalang. Padahal dia hendak membawa Rea ke tempat yang sepi, agar mereka dapat berbicara empat mata. Ya sudah deh, intinya aku mau minta maaf sama kamu.
atas sikap aku yang kurang baik sama kamu selama ini. Dito tidak mungkin mengatakan kepada Rea jika dia hanya menjadikan Rea bahan main-main dulu. Iya, sudah saya maafkan, Mas. Kalau begitu saya permisi dulu. Rea hendak pergi dari hadapan Dito, tetapi tangannya malah dipegang oleh Dito. Tiba-tiba terdengar suara deheman seseorang, membuat Dito langsung melepaskan tangan Rea. Dito meneguk salivanya susah payah ketika tahu siapa orang yang kini berdiri dan menatap dingin ke arahnya. Maaf, Pak Kelvin, saya tidak bermaksud apa-apa, ujar Dito gugup. Rea menatap ke arah suaminya, bukannya tadi Kelvin ada di dalam ruangannya dan sedang bekerja kembali. Kenapa sekarang malah berdiri di depannya seperti ini? Ayo saya antar kamu pulang. Kelvin langsung menarik tangan Rea. Kok pulang, Mas? Rea menatap wajah suaminya. Apakah Kelvin sedang cemburu? Oleh karena itu langsung mengajaknya untuk pulang. Soalnya saya. Kelvin menjeda ucapannya sejenak. Soalnya aku gak mau kamu kelelahan, lanjutnya membuat Rea tertegun. Apakah Rea tidak salah dengar barusan? Kelvin mengatakan kata aku, bukan saya seperti biasanya. Karena hal itu pun membuat Rea menghentikan langkahnya. Mas tadi bilang apa? Rea hanya ingin mendengar kembali dari mulut Kelvin. Aku gak mau kamu kelelahan, sayang. Rea mengkedip-kedipkan matanya, seperti ada yang berubah. Memangnya hanya Dito yang boleh memakai aku kamu begitu? Kelvin kembali berucap. Rea tahu sekarang, pasti tadi Kelvin mendengar percakapannya dengan Dito. Ya memang rasa cemburu langsung dapat merubah Kelvin. Pipi Rea jadi memerah. Iya Mas, aku senang mendengarnya. Sungguh, untuk mengatakan kata aku rasanya sangat aneh, karena selama ini bahasa mereka sama-sama formal. Kelvin tidak menjawab, dia terus mengandeng tangan Rea keluar dari kantor dan menuju parkiran. Untung saja kunci mobilnya dia taruh di saku celana. Jadi, dia langsung dapat mengajak Rea pulang ke rumah. Mereka sudah sampai di rumah kembali. Padahal kan niatnya Rea ingin pulang nanti sore saja bersama dengan Kelvin. Tetapi karena Kelvin yang kesal dengan Dito, akhirnya mereka pulang lebih cepat. Mas Kelvin abis ini balik ke kantor lagi, kan? Tanya Rea ketika Kelvin membukakan pintu mobil untuknya. Iya, tapi aku mau minum dulu. Sebenarnya Rea masih agak aneh ketika mendengar Kelvin mengatakan kata aku. Ya mungkin nanti setelah terbiasa tidak akan merasa aneh lagi. Kelvin dan Rea masuk bersama-sama ke dalam rumah. Tetapi saat sudah sampai di ruang tamu, mereka melihat kedua orang tua Kelvin di sana. Loh, Mama, Papa, kalian datang kok gak bilang-bilang dulu. Kelvin tentunya kaget, terutama Rea yang memang jarang bertemu mereka. Memangnya kita gak boleh datang kemari? Kita pikir kalian masih ada di kantor, kok sudah pulang? Tanya Mama sembari menatap mereka berdua. Kelvin dan Rea berjalan ke arah mereka, menyalimi tangan Mama dan Papa. Kelvin nganterin Rea pulang, biar dia gak kelelahan di kantor. Sekarang Rea juga sudah tidak bekerja di kantor lagi, Kelvin suruh dia di rumah saja. Kelvin mendudukkan dirinya di sofa, dengan Rea yang berada di sampingnya. Rea hanya diam saja, karena dia masih merasa asing dengan mertuanya. Kenapa kalian gak pernah datang ke rumah? Apa harus kita yang datang ke rumah kalian? Rea kan juga baru 1 kali ke rumah, itu pun sewaktu kalian menikah dulu. Ajaklah istrimu itu berkunjung ke rumah, setidaknya Mama bisa punya teman. Rea hanya menatap ke arah Kelvin, meminta agar Kelvin yang menjawab pertanyaannya. Iya, Mah, kapan-kapan kalau Kelvin sama Rea gak sibuk kita main ke rumah. Jangan iya-iya saja, tetapi laksanakan. Kali ini yang berbicara adalah Papa. Iya Pah, maafin Kelvin karena gak pernah ke rumah, jawab Kelvin dengan tersenyum tipis. Mereka semua sama-sama diam, Mama dan Papa menatap dalam ke arah Kelvin. Rea bikinin minum dulu. Rea akhirnya angkat bicara,
setelah tadi dia bungkam. Tidak usah repot-repot, Rea. Gak apa, Mah. Aku gak repot kok, sebentar ya. Rea benar-benar pergi ke dapur, meninggalkan Kelvin bersama dengan kedua orang tuanya. Kelvin hanya duduk diam, dengan mama dan papa yang menatapnya intens. Sepertinya, tidak ada yang ingin memulai pembicaraan untuk saat ini. Kelvin, luka memang masih ada, tetapi tidak untuk dikenang berlarut-larut. Papa angkat bicara. Kelvin mendongak, padahal dia tidak ingin membicarakan soal ini. Apakah kedua orang tuanya ingin mengungkitnya lagi? Apa masih sangat sulit untuk kamu datang ke rumah? Untuk kamu berada di lingkungan rumah kembali? Tanya mama sembari menatap intens Kelvin. Mah, Pah, bisa tidak usah membahasnya lagi. Tanpa disadari, mata Kelvin memerah. Papa dan mama mengangguk bersamaan. Kelvin menunduk sejenak, menautkan kedua tangannya. Kamu baik, kan? Mama harap selalu begitu. Mama juga selalu berdoa, semoga ada hal baik di kemudian hari. Iya, Kelvin baik, Mah, harus tetap baik untuk Rea. Mama dan Papa tersenyum mendengarnya. Beberapa menit kemudian, Rea datang bersama dengan Bilastri. Membawakan minuman serta cemilan untuk mertuanya. Maaf ya, Mah, Pah, Rea gak bisa kasih apa-apa. Rea tidak enak hati, karena tidak memiliki persiapan apapun. Tidak apa, Rea, Mama sama Papa kesini juga karena kangen sama kalian. Sini duduk deketan sama Mama, sayang. Rea menatap ke arah Kelvin, seolah meminta pendapat Kelvin. Tetapi Kelvin hanya mengangguk saja. Rea berjalan perlahan-lahan, dia sangat gugup sekarang. Kok kamu kayak tegang gitu? Santai saja, Mama gak mungkin gigit kamu, kok. Rea hanya tersenyum tipis, pasalnya sekarang dia benar-benar merasa tidak nyaman. Dia kan belum benar-benar akrab dengan mertuanya. Gimana, Mama sama Papa udah mau punya cucu belum? Tubuh Rea semakin menegang saat ditanya seperti itu. Dia menatap ke arah suaminya. Doakan saya segera ya, Mah. Kali ini Kelvin yang berbicara, karena tahu kode dari istrinya tadi. Bukan berarti Rea dan Kelvin tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Mereka pernah melakukannya, tetapi tidak pernah diceritakan siapa-siapa, karena itu adalah rahasia mereka berdua. Mengingat mereka sudah lama menikah. Iya, Mama dan Papa selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Malam ini Kelvin dan Rea sama-sama duduk bersandar di kasur. Dengan Rea yang menyandarkan tubuhnya di bahu suaminya. Mas, kalau dipikir-pikir aneh juga gak sih? Kita udah hampir 6 bulan menikah tapi aku belum juga hamil. Rea masih mengingat perkataan mertuanya tadi. Mungkin kita disuruh lama-lama pacaran dulu kali ya. Mengingat kita dulu langsung nikah, pacaran cuman 2 minggu saja. Rea mendongak, menatap ke arah wajah suaminya. Perkataan Kelvin memang benar juga. Tetapi kan tidak enak jika ditanya oleh orang lagi. Lagian, umur kamu juga masih 19 tahun, masih kecil. Dari yang aku baca di internet, usia baik untuk hamil itu di sekitar umur 20-an. Rahimnya sudah kuat di usia segitu. Udahlah gak usah dibahas lagi, bikin kamu bad mood saja. Kelvin hanya tidak mau Rea sedih dan memikirkan perkataan Mama tadi. Kelvin tidak berbicara apapun lagi, dia hanya diam sembari mengelus rambut istrinya. Mas, kita disuruh datang ke rumah Mama Papa. Mas sih gak pernah ngajak aku ke sana, selain waktu itu kita nikah. Aku kan jadi gak enak sama Mama dan Papa tadi. Kelvin terdiam, untuk hal ini memang masih sangat berat untuk dia lakukan. Benar kata Papa, luka itu masih ada sampai sekarang. Jangan-jangan Mas nyimpenin foto mantan di kamar Mas ya. Waktu itu kan kita juga gak menginap, aku juga belum pernah tuh masuk ke kamar Mas di sana. Kelvin melotot, bisa-bisanya Rea berkata seperti itu kepadanya. Jangan menuduh. Atau jangan-jangan dulu mantannya Mas Kelvin sering datang ke rumah.
Jadi Mas males ke rumah karena masih terbayang-bayang sama mantan. Jangan menuduh sembarangan, Rea. Sudahlah, mending tidur saja. Kelvin langsung menjauhkan kepala Rea dari bahunya dan dia langsung merebahkan tubuhnya di kasur dan memejamkan mata. Rea menatap suaminya dengan wajah sebal. Lalu kenapa Kelvin jarang mengajaknya datang ke rumah kedua orang tuanya? Membuat Rea jadi curiga saja, tetapi kenapa dia juga baru sadar sekarang jika bisa dikatakan tidak pernah datang ke rumah mertuanya. Seorang pria duduk di sebuah kursi taman dan terdiam. Dia menatap lurus ke depan, sampai suara seorang perempuan membuatnya bangkit. Mas Alfa. Suara perempuan itu mengalun lembut. Ara, itukah kamu? Alfa menatap ke sekeliling taman, lalu dia melihat seorang perempuan cantik tengah tersenyum ke arahnya. Ara, tak mau membuang-buang waktu, Alfa pun berlari kencang dan memeluk tubuh perempuan itu. Mereka saling berpelukan, melepaskan rindu masing-masing. Bahkan tanpa terasa, ada lelehan air mata yang tumpah dari pelupuk mata Alfa. Mas kangen sama kamu, Ara, ujar Alfa dengan suara serak. Aku juga kangen sama Mas Alfa. Rasanya mereka tidak ingin melepaskan pelukan masing-masing. Sampai akhirnya, Ara melepaskan pelukannya dan menatap lekat Alfa. Mas Alfa tahu tidak, aku udah gak kesepian lagi sekarang. Aku udah punya banyak teman. Udah gak ada yang bully aku lagi, semuanya sayang sama aku. Semuanya mau temenan sama aku. Udah gak ada yang jahatin aku lagi di sini. Aku benar-benar udah ngerasa bahagia banget sekarang. Mendengar ucapan dari Ara, membuat satu persatu air mata menetes dari pelupuk mata Alfa. Tidak ada kesedihan yang dia lihat dari wajah Ara sekarang. Tidak ada tangisan lagi, tidak ada Ara yang kacau, depresi dan frustasi karena sering dibully. Yang ada hanya Ara yang selalu menebarkan senyum untuknya. Mas senang mendengarnya, Ara. Alfa mengerakkan tangannya untuk mengelus rambut Ara. Mereka sama-sama saling menatap, bedanya tidak ada air mata sedikit pun yang tumpah dari mata Ara. Justru sekarang, Ara mengerakkan tangannya untuk menghapus air mata Alfa. Mas Alfa itu cowok, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Aku aja gak nangis kok, Mas Alfa malah nangis gini. Udah ya, mulai sekarang Mas Alfa gak usah sedih-sedih lagi. Aku itu udah bener-bener bahagia sekarang, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Mendengar itu, Alfa kembali tersenyum. Tetapi, lelehan air mata itu rasanya tidak ingin berhenti. Sungguh, dia sangat merindukan Ara. Lebih baik kita duduk dulu saja. Ara menuntun Alfa untuk duduk di kursi taman. Sedari tadi pun, Alfa masih melihat ke arah Ara. Rasanya tidak ingin mengalihkan tatapannya dari Ara barang sejengkal saja. Mas Alfa bisa janji sama Ara, gak? Janji apa, Ara? Alfa mengerutkan keningnya bingung. Janji, buat gak nyusulin Ara cepat-cepat. Ara udah gak kesepian di sini, kok. Mas akan berusaha. Tetapi tidak bisa jika berjanji, Ara. Jaga hati Mas Alfa baik-baik. Ara sayang sama Mas Alfa. Terima kasih, karena selama ini selalu menjadi penyemangat untuk Ara. Ara kembali memeluk tubuh Alfa. Tetapi, Mas gagal buat jagain Ara. Enggak, Mas Alfa gak gagal, memang sudah takdirnya seperti ini. Alfa memeluk tubuh perempuan itu dengan erat. Perempuan berhati lembut, manis, polos dan pendiam. Tetapi menyimpan banyak sekali luka di dalam hatinya. Alfa memejamkan matanya, sampai-sampai dia mendengar suara yang memanggilnya. Mas Kelvin bangun. Bersambung.